Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500047. Sini mata kuliah yang saya jelaskan yaitu Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, MM. Nah, sini akuntansi dan nilai waktu, time value money of money atau uang. Konsep dari nilai waktu dasar yaitu di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa tersebut dengan time value of money, menunjukkan hubungan antara masa lalu atau masa atau waktu dan uang. Bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan lebih berharga daripada $1 yang akan diterima di perusahaan di masa yang akan datang. Alasannya adalah terbukanya kesempatan dalam melakukan investasi atas dolar tersebut pada hari ini, dan kemudian perusahaan dapat menerima bunga yang berasal dari investasi tersebut. Di sini ada aplikasi konsep nilai waktu. Ada 8. Pertama ada wesel, lease, pensiun atau tunjangan pasca pensiun lainnya, aktivitas jangka panjang, dana pelunasan, penggabungan bisnis, pengungkapan, dan kontrak ansuran. Selanjutnya ada sifat bunga. Bunga atau yang biasa dikenal sebagai interest merupakan pembayaran yang digunakan sebagai pemakaian atas uang. Bunga adalah suatu kelebihan atau atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali di atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Variabel perhitungan tersebut, variabel dalam perhitungan bunga, yang pertama ada pokok utang, suku bunga, dan waktu. Bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang bisa dikenal dengan simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode. Operasi perusahaan. Bunga sederhana umumnya diilustrasikan persamaan berikut. Pertama ada bunga sama dengan P kali I kali N, di mana P adalah pokok, I adalah suku bunga, N jumlah periode atau waktu. Nah, sini ada dalam sifat bunga ini ada bunga majemuk. Bunga majemuk ada atau yang biasa disebut dengan compound interest akan dilakukan perhitungan atas suatu pokok pinjaman, dan juga setiap bunga yang dihasilkan oleh perusahaan akan tetapi belum dibayarkan dan masih terhutang. Bunga majemuk yaitu bentuk pengembalian atas suatu pokok pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih. Nah, sini ada variabel-variabelnya. Fundamental. 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masalah bunga majemuk antara lain: 1. Suku bunga, 2. Jumlah periode waktu, 3. Nilai masa depan, 4. Nilai sekarang. Nah, selanjutnya masalah jumlah tunggal. Masalah-masalah jumlah tunggal secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama ada perhitungan nilai di masa yang akan datang yang tidak diketahui dari suatu jumlah uang, yang kemudian dilakukan investasi sekarang selama periode tertentu pada suatu suku bunga. 2. Perhitungan nilai saat ini yang tidak diketahui berasal dari suatu jumlah uang tunggal di masa yang akan datang, kemudian dilakukan pendiskontan selama periode tertentu pada suatu suku bunga tertentu. Nah, sini ada kas dan piutang. Bab selanjutnya. Kas merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan juga merupakan kontrak yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari suatu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal atau bunga modal dari intensitas lain. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standar dasar pengukuran dan akuntansi untuk pos-pos lainnya, serta merupakan aktiva lancar. Di sini ada pelaporan kas. Berikut merupakan masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas. Ada equivalent kas, overdraft bank, kas yang dibatasi atau restrictive. Nah,
kas sudah selesai, baru selanjutnya piutang. Piutang itu atau receivables merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa pada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang itu trade receivables adalah sejumlah barang maupun jasa yang terhitung oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi sebuah perusahaan. Piutang ini selanjutnya disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu piutang usaha atau yang bisa disebut dengan account receivable, yang kedua wesel tagih atau yang bisa disebut dengan not receivable. Nah, selanjutnya ada piutang non dagang. Yang tadi piutang dagang, yang ini piutang non dagang. Piutang non dagang atau non trade receivables berasal dari berbagai transaksi. Jumlah contoh piutang. Sebuah contoh piutang non dagang yaitu ada uang muka kepada karyawan atau staff, uang muka kepada anak perusahaan, deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan, 4. Deposito jaminan penyediaan jasa atau pembayaran, 5. Piutang dividen atau bunga. Nah, pengakuan piutang usaha, diskon dagang merupakan potongan dari draft harga tidak dikenali dengan dalam catatan akuntansi, pelanggan ditagihkan harga bersihnya dari diskon. Diskon tunai sebagai perangsang agar pembeli melakukan pembayaran secepatnya. Terdapat dua metode, yaitu metode kotor dan metode bersih. Penilaian piutang usaha itu melibatkan A. klasifikasi dan B. penilaian. Di dalam neraca perusahaan, klasifikasi yang melibatkan menentukan lamanya waktu setiap piutang akan beredar. Piutang diperkirakan akan dapat ditagih dalam suatu siklus operasi perusahaan, kemudian diklasifikasi ke dalam piutang lancar, sedangkan piutang lainnya kemudian diklasifikasi sebagai piutang berjangka panjang. Nah, penurunan nilai piutang. Aset menghitung piutang mereka untuk penurunan setiap periode pelaporan. Kemungkinan kerugian antara lain ada 4. Pertama, kerugiannya adalah masalah keuangan yang signifikan dari pelanggan. Kedua, kegagalan pembayaran. Yang ketiga, negosiasi kembali dari kebijakan piutang karena kesulitan keuangan yang dialami pelanggan. Keempat, penurunan estimasi arus kas di masa depan dari sebuah kelompok piutang sejak pengakuan awal. Sini ada wesel tagih, umumnya berasal dari pertama, ada pelanggan yang membutuhkan perpanjang periode pembayaran dari piutang jatuh tempo. Yang kedua, pelanggan beresiko tinggi atau pelanggan baru. Yang ketiga, pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Yang keempat dan terakhir, transaksi peminjaman atau mayoritas wesel. Nah, baik, segitu saja ya bisa saya jelaskan dari materi intermediate accounting, yaitu akuntansi dan nilai waktu serta kas dan piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.